Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Melani, perwakilan dari kelas AB 2020B dengan NIM 4120200055 Politeknik Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Word, fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam Microsoft Word, dan saya akan menyampaikan apa yang telah saya pahami setelah saya belajar tentang Microsoft Word. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi ataupun bagi para penonton. Saya memohon maaf atas sebesar-besarnya jika di dalam video nanti ada beberapa hal yang sangat kurang berkenan ataupun penyampaiannya itu kurang tepat. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya sudah memiliki sebuah paragraf atau misalnya sebuah materi yang saya akan jadikan contoh untuk menjelaskan tentang ada apa saja yang ada di dalam Microsoft Word. Baik, untuk pertama di sini ada menu Home, Insert, Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Baik, di sini pertama aku akan menjelaskan di bagian Home. Di sini ada sebuah font atau jenis font. Nah, ketika kita akan mengubah sebuah atau jenis huruf yang ada di dalam teks kita, pertama kita akan blok terlebih dahulu teks yang akan kita ganti. Kita klik di bagian pojok ini dan kita scroll ke bawah untuk menentukan teks mana yang akan kita pilih. Di sini ada Adobe, Caslon Flow, Adobe, dan lain-lain. Biasanya kalau kita membuat makalah ataupun surat, lebih banyak menggunakan Times New Roman. Kita klik dan langsung akan berubah. Dan untuk di sebelahnya ini ada font size. Jadi kita bisa merubah ukuran font kita sesuai apa yang kita butuhkan. Biasanya dalam proposal juga selalu menggunakan ukuran 12. Supaya lebih jelas lagi, kita bikin judul. Nah, kita bisa juga ini ada namanya grow font. Nah, grow font ini gunanya untuk sama membesarkan ukuran atau membesarkan size font kita. Jadi nggak perlu ke sini. Jadi kita bisa lewat sini. Nih, ini akan otomatis membesar. Nah, jika di pinggirnya kita juga mau otomatis, kita klik shrink font atau pengecil font. Otomatis ini akan merubah fontnya juga. Baik, di sini langsung ada jenis cengkes. Nah, cengkes ini bertujuan atau memiliki fungsi mengubah huruf. Nah, jika kita merubah 7 case ini itu tidak ada terjadi. Nah, kalau lower case itu mengubah semuanya menjadi huruf kecil yang awalnya kita bikin huruf itu ada besar ada kecil. Ketika kita mengklik cengkes lalu lower case itu akan membuat
tulisan kita semuanya kecil. Yang ketiga ada uppercase. Nah, uppercase ini berfungsi untuk mengkapitalkan semua huruf yang kita gunakan. Contoh, kan ini awalnya word processingnya itu kecil ya. Kita klik uppercase, semuanya akan menjadi huruf kapital. Begitu juga dengan yang capital H word. Nah, kalau misalnya capital H word itu bertujuan untuk jadi awal kalimat itu kapital, tapi setelahnya itu huruf kecil biasa seperti itu. Nah kan ini kan word processing. W-nya itu besar, P-nya kecil, dan seterusnya. Kita klik juga yang terakhir, itu ada ogle case. Nah, ogle case itu kebalikan dari yang yang capital H word. Jadi ini mah huruf pertama dalam suatu kata itu kecil dan setelahnya diikuti huruf besar. Kita kembali lagi ke yang awal. Nah, untuk di bagian bawahnya itu ada bold. Kita juga bisa gunakan untuk membold kata yang kita harapkan itu, bisa kita klik Ctrl plus B atau bisa langsung klik aja ini. Nah, jadi si katanya itu berubah menjadi di bold atau jadi lebih tebal. Nah, di pojokan ini apa sih? Ini fungsinya. Ini undo bold, ini revert bold. Jadi kalau kita tanggung nih, nggak mau susah kesini lagi, kita langsung klik ini aja. Jadi kembali lagi. Terus kita juga kayaknya bagusan yang tadi, kita bisa ke sini. Jadi mengembalikan dan memajukan apa yang tadi kita buat. Nah, untuk selanjutnya itu ada italic, atau kita bisa gunakan Ctrl plus I untuk memiringkan kata yang kita bold. Contohnya seperti ini. Nah, ini itu kata atau kalimatnya menggunakan bold dan italic itu. Nah, jika kita ingin digarisbawahi, kita akan klik underline atau bisa juga memakai Ctrl plus U. Nah, kita akan coba menggunakan Ctrl plus U. Nah, jadi si katanya itu ada garis bawahnya. Ini ketiga-tiganya ketika kita memakai. Ketika kita gak mau pakai bold, italic, ataupun garis bawah atau underline itu, kita klik ulang aja seperti ini. Nah, jadi ini bisa kembali ke semula. Oh enggak, kita harus bold dulu. Enggak kelihatan. Nah, seperti ini. Terus di sini ada sticker tag. Nah, sticker tag itu berfungsi untuk memvariasikan jenis font kita. Jadi di tengah-tengah kata yang kita susun itu ada garis. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita lalu kita kembalikan lagi seperti ini. Nah, kalau misalnya ini subscribe itu jadi fungsinya membuat kata atau bukan kata sih, huruf selanjutnya itu kecil. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini tuh kecil ya. Kalau misalnya kita blok ini bakal jadi kecil semua. Tapi kan biasanya suka ada nih yang kayak gini.
tulisan kalau misalnya di novel ataupun dan yang lainnya suka ada kata gini nih. Jadi huruf awalnya itu besar banget, huruf keduanya kecil kayak gini. Nah, kalau yang ini si tulisan selanjutnya itu ada di atas. Ini namanya subscribe atau create small letter above the line of text. Contohnya seperti ini. Jadi kayak pangkat gitu. Kalau kita mengerjakan pangkat, maka kita akan menjadi pangkat seperti itu. Dan setelah itu di pinggirnya ada text effect. Jadi ini memberikan efek pada tulisan yang kita tulis di dalam Microsoft Word. Misalnya kita blok tulisan yang kita ingin ubah, kita klik. Nah, ini akan merubah tulisan kita seperti itu. Dan untuk sebelah sini itu adalah memberikan warna, text highlight color. Jadi teksnya itu akan diberikan warna. Kalau yang tadi itu efek dari tulisan warnanya, kalau ini tuh jadi pinggirnya itu bakal ada warna kayak gini. Jadi kayak gitu. Dan untuk sebelahnya ini untuk dalam teksnya, tapi tidak merubah efeknya. Jadi contohnya seperti ini. Kita ganti ke warna merah. Nah, jadi seperti ini. Jadi perbedaannya itu kalau ini tuh efek. Jadi tulisan, warna, sama apapun yang ada di dalam teks itu jadi berganti nih. Kayak ada bayangannya gitu. Kalau misalnya yang ini tuh warnanya, kalau yang ini pinggirannya. Nah, ini fungsinya apa sih? Clean formatting itu fungsinya apa? Jadi kalau kita ini ya ngeblok semua tulisan yang kita bikin, terus kita mau menghapus efek ataupun menghapus segalanya yang telah dipasangkan kepada tulisan ini, kita tinggal klik ini. Nah, maka ini akan berubah seperti itu. Nah, untuk ini adalah bullet. Jadi, ketika kita ingin menandai supaya enggak pusing, kita gunakan bullet. Contoh, kita blok semuanya. Kita tinggalkan ini. Kita blok. Lalu kita masuk ke sini. Kalau kita pakai tanda bulat kayak gini, nah di sini dia akan di awalnya itu kayak penjeda antara kalimat yang lainnya. Kita juga bisa pakai ini, pakai checklist. Nah, kalau kalian ingin ada nomornya, berarti kita gunakan yang ini, yang numbering. Jadi ketika kita menggunakan nomor agar tidak acak-acakan dan agar rapi gitu kelihatannya, kita bisa gunakan ini seperti ini. Kalau kita ingin agak menjorok gitu si angkanya, itu kita gunakan multi level list seperti ini.
Ini kayak gini. Ini akan memberikan efek kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya yang ini itu, yang 1, 2, 3, 4 itu disebut gestri Ali take a right, center, and Ali take a left. Nah, kita blok semuanya itu. Jadi untuk mengubah posisi kalimat, kita blok semuanya. Kita ubah, misalnya kita mau ada di posisi tengah kalimat kita, tinggal kayak gini. Nah, jadi seperti ini biasanya ini digunakan untuk judul ya, judul, cover, dan lain-lain. Kalau misalnya di dalam proposal itu kayak gini, kayak gini. Jadi semuanya itu barisan antar kiri dan kanan semuanya sama seperti itu. Kalau yang ini bakal ada di posisi sebelah sini kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Tapi jarang digunakan, paling buat teks tertentu. Nah, kalau ini disebut line. Line itu adalah spasi paragraf, spasi king. Jadi jarak antar kata atau kalimat dari kalimat yang lainnya. Contoh, kita blok semuanya. Lalu nih, biasanya kita sering menggunakan 1,5 spasi. Nah, kalau misalnya lebih besar lagi, maka spasinya itu akan lebih renggang, jaraknya itu akan lebih renggang. Nah, untuk bagian ini itu mengontrol kayak paragraf, tapi bukan bikin paragraf sih ya, buat memindahkan agar terlihat rapih seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini itu untuk menyesuaikan paragraf. Nah, jadi ini kan agak beraturan nih. Kan misalnya untuk memindahkan paragraf pertama menjadi paragraf terakhir. Nah, seperti ini. Jika kita kembali lagi, bisa tekan ini. Nah, sudah kembali lagi. Itu. Kalau yang ini bottom border. Nah, kalau yang ini itu bakal ada spasi kayak gini. Kalau kita sering menemukan kop surat, nah kita bisa menggunakan ini seperti itu. Jadi pemisah ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kita semua tetap jaga kesehatan dan selalu gunakan masker dimanapun kalian berada. Jangan lupa. Terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.